Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys, sama waras. Masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Happy holiday ya, kalian libur kemana hari ini? Kayak Tisam minta maaf ya untuk Ibu Natalia yang undang kayak Tisam itu ada acara di KJRI ya tadi ya. Tapi kayak Tisam hari ini nggak bisa hadir karena kayak Tisam benar-benar di minggu ini tuh benar-benar sibuk sekali karena harus ke rumah sakit ya. Apa namanya, terapi Martini. Jadi kayak Tisam harus menghandle waktu kayak Tisam karena kayak Tisam juga nggak enak kan selalu izin aja ya. Jadi Kaisam sudah mengatur schedule Kaisam, jadi hari ini Kaisam itu ingkar janji tidak hadir ya di acara KJRI tadi itu jam berapa? Jam 11 ya. Nah, next time lah ya. Nggak apa-apa, kita dahulukan apa yang menjadi fokus kita ya, pemulangan Martini. Insya Allah tanggal 25 Kaisam akan hadir di Rumah Sakit Caritas jam 11 ya. Itu latihan untuk mengangkat Martini dari tempat duduk ke kursi roda. Nanti akan dilakukan untuk mengangkat Martini ke kursi pesawat. Nah, dari kursi pesawat nanti ke kursi roda lagi, baru landing di Juanda, baru kayak Tisam bisa serahkan Martini ke keluarganya. Ya, tiket itu tanggal 2 ya, perkiraan imigrasi. Tapi kalau misalkan memang kayak Tisam lebih cepat latihannya, jadi nanti mungkin kemungkinan lebih cepat ya, kurang dari tanggal 2, tapi maksimalnya itu tanggal 2 Juli Martini sudah kita bisa pulangkan. Mantap, is the best ya. Nah, kayak Tisamnya tiketnya dari mana? Kayak Tisam tiketnya dari Generasi 123 yang mensupport kasus Martini. Amin. Hari ini kayak Tisam akan berbagi satu video ya, dimana video ini mungkin menarik perhatian kita bersama ya, dimana ini ada seorang Cece. Kalian lihat nggak nih, Kaisam tutup ya mukanya ya. Dikasih dadai kayak gitu, gimana kasihnya? Kamu minta atau apa? Gimana kasih? Ya setiap kali kasih berapa? Ya kalau gajian gitu kadang dikasih lagi gitu. Kasih berapa? 5.000 gitu. Maksudnya gaji ditambah 5.000 lagi ya. Oke cuy, jadi di sini ada beredar video di mana di sini ada caption ya, hati-hati kawan karena nenek-nenek sini nenek-nenek sini juga dari anak, kalau uang cepet habis otomatis anaknya itu curiga. Nah, ini lagi viral ya. Jadi ada pekerja migran ini kenapa kayak Tisam menjurus ke Hong Kong karena gajinya itu adalah 5.000 Hong Kong dolar. Dimana ya pastinya di Hong Kong ya cuy ya. Jadi mbaknya ini ditegur, entah ini majikannya itu bahasa Indonesia atau agensinya yang menegur ya kan. Jadi si pekerja migran ini menjaga nenek umur 90 tahun. Nah, di video tersebut ya kan, ini sebenarnya walaupun apa keliruannya mbak ya, entah itu mbaknya nggak tahu atau apa ya, harusnya kalau misalkan kita dipublish itu harus muka itu di blur ya. Karena apa? Karena privasi ya. Nggak boleh untuk men-share kayak gini. Karena belum tentu kenyataannya bagaimana gitu kan. Jangan sampai menjadi bully untuk si pekerja migran ini sendiri. Oke, jadi si mbaknya ini dari caption ini, jadi anaknya majikan ini sering memberi uang ya, stok uang ke neneknya yang dijaga itu umurnya 90 tahun cuy. Jadi si pekerja migran ini ditegur oleh orang yang menggunakan bahasa Indonesia, di mana dia coba diulang lagi ya. Jadi mbaknya ini ada di ruangan. Jadi mbaknya mengaku bahwa dia itu dikasih dadai. Jadi setiap gajian dia juga selalu mendapatkan fee tambahan uang. Jadi mbaknya ditegur di ruang tamu ya, di sampingnya piano ya. Piano ini rumahnya juga rumahnya jadul kayak gitu ya. Nah, mbaknya jaga nenek nih cuy. Jadi mbaknya ini setiap gajian dikasih fee tambahan. Nah, terus ditanya lagi nih sama yang pakai bahasa Indonesia, berapa biasanya tambahannya itu? Ya, dikiranya sih 500 dolar, 1.000 gitu kan. Tapi wah, amazing gitu. Nambahnya 5.000 cuy. Wah, jadi kata si penerjemah Indonesia ini ngomong, berarti gaji kamu 5.000, kamu tambahan 5.000 dong. Berarti 10.000 dia dapat. Iya nggak? Berarti 20 juta. Wah.
Jadi si pengakuan mbaknya ini dengan keadaan yang polos ya, dia mengatakan, "Yo," ibaratnya kayak gini, "Yo, saya nggak tahu mem, saya dikasih sama dadai," ya kan, dadainya ini adalah neneknya yang umur 90 tahun itu. Nah dia ini, "Wah, kamu nggak bertanya itu 5.000 itu uang apa?" katanya. "Ya nggak tahu, saya dikasih." Nah ini, antara memang dia tidak tahu, dia pura-pura ngegelo, atau bagaimana cuy, menurut pandangan kalian? Nah, menurut Kaisam ya, ini juga sering kita bahas dan kita diskusi bareng ya, bahwa menjaga nenek ya, yang umur 90 tahun, itu kadang anaknya itu biasanya mempercayai Cece untuk maisung, apa gitu kan, biasanya per bulan itu dikasih ke Cecenya atau per minggu. "Cece nih kalau habis kamu ngomong," itu biasanya anaknya menghandle lewat Cecenya. Tapi ada juga yang anaknya acuh gitu cuy, yang penting emak saya dia punya duit gitu kan. Nah ini banyaknya dicurangi biasanya, Cecenya memanfaatkan si bobonya ini karena banyak duit. Tapi buat kalian hati-hati ya. Jadi kalau misalkan kalian punya akses untuk mengantar si majikan ini ke bank atau ATM gitu kan, terus kalian tahu PIN-nya, jangan sekali-kalinya kalian ambil. Karena apa? Karena rekeningnya orang tua Hongkong itu terkonek dengan nomor handphone majikan kalian yang menjadi ahli warisnya cuy. Jadi saat kalian mengambil uang terus-menerus ya kan, atau dengan nominal yang jumlah yang besar, kalau report itu masuk ke handphone anaknya, maka anaknya itu boleh menanyakan kepada pihak banknya dan diselusuri, jangan sampai kalian ketahuan. Jadi kalian jangan berpikir sempit kalau misalkan, "Ah nggak ada yang tahu kok saya lolos uangnya nenek misalkan di ATM gitu kan, karena saya tahu PIN-nya." Dan secara etika, kayak Tisam pun nganter ke Yeye Kaisam itu ambil uang cuy. Setiap 5 bulan sekali Yeyenya Kaisam itu ngambil 10.000 dari banknya. Nah, Kaisam hanya mengantarkan kursi roda itu di depan mesin ATM. Lalu Kaisam ngomong sama kakek kayak Tisam, "Saya tunggu di belakang ya, kalau kamu sudah selesai kamu teriak panggil saya." Jadi jaraknya itu sekitar 5 langkah dari belakang Yeyenya Kaisam, dan Kayatisam itu tidak menghadap layar ATM gitu cuy. Kaisam madepnya ke sana, jadi membelakangi kakek Kayatisam yang sedang ambil duit. Nah setelah selesai kakek Kaisam itu manggil, baru Kaisam itu sudah itu baru namanya etika profesional. Nah jadi kalian itu harus seperti itu, walaupun ibarat kata ya, nenek kalian itu nggak bisa jalan. Tapi kalau misalnya kalian sudah ada di mesin ATM-nya, kamu ngomong, "Nek, saya ke belakang dulu ya, kamu ambil sendiri." Nah, itu namanya etika kerja secara profesional, cuy. Dan kita tuh harus melakukan seperti itu. Kalau misalnya kita benar-benar dipercaya untuk mengantar nenek kita ke ATM sendiri. Apalagi umurnya itu sudah ibaratnya udah tua ya. Ini ada kemungkinan dimnesia ya, atau lupa ingatan. Ya kan, kadang teman-teman Kaisam juga ngomong, "Kaisam, saya dikasih lesi terus sama sama nenek saya. Katanya setiap pagi sangat Vlog." Lesinya dibuka $100. Besoknya cuy, "Cece, sanjat Vlog." Kasih lagi lesinya. Ya kan, awal-awalnya sih diterima cuy, tapi kelama-lamaan dia takut sendiri gitu kan. Ya kan, semakin menipis duitnya gitu kan. Apa yang dilakukan? Ya udah mulai. Start now, nggak apa-apa, mulai sekarang ngomong sama majikan, "Mem, maaf, ini nenek kasih saya lesi terus-terusan, tapi saya simpan ditaruh di atas meja. Saya nggak ambil, tapi saya ambil dari nenek, saya taruh lagi di meja." Itu akan menjadi nilai plus untuk kamu. Majikan akan mempercayai kamu selangkah cuy. Oh, Cece saya ini jujur ya. Dan kalian pernah mikir nggak sih, majikan ya tiba-tiba ngasih duit kita, "Cece ini bonus 5.000 misalkan." Ada apa nih? Kok bisa majikan kita ngasih 5.000 secara cuma-cuma? Secara ya cuy ya, orang kalau kita maisung aja belanja $1 nggak ada $1, itu mereka marah. Ya kan, karena 10.000 tanpa $1 itu nggak akan genap 10.000. Itu apa namanya, prinsipnya orang Hongkong. Jadi apa mungkin dia memberi kita 5.000 tanpa embel-embel long service ke atau apa ke? Apa sih yang sudah kita lakukan sampai dia memberikan bonus sebanyak itu? Ini patut kita mencurigai nih. Apakah itu penjebakan? Apakah nanti habis nerima 5.000 nanti kita diracun? Pernah nggak mikir kayak gitu? Iya kan? Jadi apa yang harus dilakukan? Kan ibaratnya si nenek ini, kalau kita ngejeng, kita harus telusuri dulu kontrak kerja ini tanda tangan siapa. Kalau tanda tangan anaknya atau yang garantornya, ya ibaratnya ya kan bukan nenek yang asli, berarti segala bentuk
pertanggungjawaban kamu dalam menjaga nenek, termasuk diberikan bonus secara besar, itu kamu harus report dan wajib. Itu adalah profesional kerja, cuy. Jadi jangan diem-diem aja, seolah yo saya nggak tahu orang saya dikasih. Kita itu punya otak, kita punya pikiran. Kita sebagai domestic helper, sudah waktunya 2025 ini pemikirannya nggak kuno kayak gitu. Jangan memanfaatkan, iya nggak sih? Nah, kalau misalkan kasus mbaknya Kak Isam, terus gimana kalau diterminate? Apakah mbaknya bisa dipoking? Ya kan? Sedangkan tidak ada bukti loh. Nenek memberi, ibaratnya di rumah ada CCTV nggak? Boleh nggak majikan menuduh dia mencuri? Boleh. Boleh. Majikan tuh boleh menuduh mencuri, ya kan? Tinggal bagaimana cecenya ini bisa menjelaskan ke polisi. Apakah itu benar-benar pemberian atau tidak? Ada nggak buktinya? Ada nggak rekamannya si nenek itu memberikan ke cecenya? Ada nggak? Ya kan? Kalau majikan itu memutar balik, kamu dituduh mencuri, habislah kita. Uang yang sudah kita habiskan, misalkan kita sudah 15.000 yang kita pakai gitu kan, ya selesai visamu. Karena apa? Karena kamu lemah, tidak bisa menjelaskan kepada hakim bahwa uang itu benar-benar diberikan oleh nenek kamu. Tibanya nih nenek ditanya, nenek apakah kamu kasih? Kelarlah sudah kita. Benar nggak? Nah untuk itu hati-hati ya, untuk kita semuanya, untuk selalu mengedepankan logika daripada perasaan. Ya, kita sebagai perempuan gitu kan, kita harus pakai otak gitu, jangan pakai perasaan aja. Ya kita memang segalanya butuh, tapi masa iya kita dikasih bonus sering kayak gitu kan? Nah itu, mungkin itu yang bisa Kak Isam bahas atas video yang viral. Semoga generasi 123 tetap mengedepankan logika ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian nih ya, si mbaknya ini memang nggak tahu atau pura-pura nggak galau sih? See you next video, bye bye. Bye. Assalamualaikum.